Bab 1372 Periode Bebas Bencana. Yang Chen tetap tenang dan menatap Red Winged Rock sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa kita berdua belum mencapai alam bela diri bumi? Zunping menatap tajam ke arah Yang Chen. Awalnya, dia tenang, tetapi seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan Qi Yang Chen semakin kuat. Awalnya, ia hanya berada di sekitar lapisan kelima alam bela diri sejati, namun dalam sekejap, ia telah menjadi lapisan kedua alam bela diri bumi. Bagi Yang Chen, yang sekarang berada di alam bela diri surgawi tingkat keempat, menyesuaikan tingkat kultivasinya adalah hal yang mudah, bukan? Pada saat ini, Yang Chen berkata, sekarang, menurut aturan, bisakah kita masuk? Zunping merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dari segi kualifikasi, dia berkata tidak, Yang Chen membuktikan bahwa dia salah. Dari segi aturan, dia berkata itu tidak mungkin, tetapi Yang Chen mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam sekejap mata. Dia merasa seolah-olah Yang Chen menamparkan wajahnya satu per satu. Ini adalah penghinaan, penghinaan mutlak. Melihat Telong mencibir di sampingnya, Zunping semakin marah. Dia telah bersaing dengan Telong selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kalian berdua baru saja memiliki Qi di tahap keempat alam bela diri sejati, dan tiba-tiba menjadi lapisan kedua alam bela diri bumi. Aku menduga kalian telah menggunakan semacam harta karun khusus, jadi aku harus mengujinya sendiri. Zunping tiba-tiba bergerak. Apa? Telong terkejut. Zunping, apa yang kau lakukan? Tahukah kau berapa harga yang harus kau bayar karena menyerang tamu? Zunping sudah terbakar amarah dan tidak peduli lagi. Selain itu, dia telah memikirkan konsekuensinya, dengan latar belakang dan statusnya, tidak akan ada harga besar yang harus dibayar untuk mendisiplinkan tamu di alam bela diri bumi. Terlebih lagi, dia sudah memikirkan alasan. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan didenda beberapa batu roh, yang tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Kini Telong diliputi rasa cemas, sebab Zunping telah mencapai alam bela diri bumi lapisan ketiga, yang mana satu tingkat lebih tinggi dari Yang Chen. Alasan rendahnya kedudukan Telong di dalam klan monyet baca adalah karena kekuatannya tidak sekuat Zunping, dan ia hanya bisa menjadi pejabat luar, yang berurusan dengan orang-orang dari suku luar karena ia tidak dapat lagi mempertahankan kedudukannya di dalam sukunya sendiri. Sekarang setelah Zunping bergerak, Telong menjadi sangat cemas. Yang membuatnya terkejut adalah Yang Chen tidak memperlihatkan ekspresi panik sama sekali, seolah-olah dialah yang memiliki kekuatan lebih besar. Telong tidak tahu bahwa tebakannya benar. Namun, Yang Chen tidak bergerak. Dia tidak bergerak, karena dia bukan binatang iblis. Dia menyamar sebagai macan tutul uang hitam, dan dia tidak memiliki kemampuan macan tutul. Namun, Kai Yi melakukannya. Pada saat ini, Kai Yi terkekeh, dan ekor di belakangnya tiba-tiba melengkung. Satu demi satu, dalam sekejap, Zunping terangkat ke udara. Kai Yi menunjukkan Qi dari alam bela diri bumi lapisan keempat. Meskipun dia hanya memiliki satu lapisan lebih banyak dari Zunping, dengan kekuatannya, itu sudah cukup untuk dengan mudah menginjak-injak dan membunuh Zunping. Wajah Zunping dipenuhi keringat dingin, dan dia berteriak cemas, jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku. Lepaskan. Seekor monyet pembaca kecil nan elok berbaju besi berjalan keluar dari sebuah ruangan tepat saat Kai Yi mengangkat Zunping tinggi ke udara. Menyambut komandan. Menyambut komandan. Monyet pembaca yang besar ini memancarkan aura ke sekelilingnya, dan yang mengejutkan semua orang, telah mencapai alam bela diri surgawi. Melihat orang lain memanggilnya komandan, Yang Chen dan Kai Yi tahu bahwa monyet pembaca ini pasti luar biasa. Yang Chen memberi isyarat kepada Kai Yi dengan tatapannya, dan tentu saja, Kai Yi tahu apa yang sedang terjadi dan menurunkan Zunping. Zunping jatuh ke tanah dengan keras dan berteriak, Komandan Mute, kalian semua melihatnya. Kedua orang luar ini berani menyerangku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jenderal Mute menamparkan wajah Zunping begitu keras hingga dia berguling 10 kaki sebelum akhirnya berhenti. Tamparan Mute jauh lebih kejam daripada tamparan Kai Yi, menyebabkan Zunping memuntahkan darah, tubuhnya kejang-kejang. Apa, kau pikir aku tidak melihatnya? Atau kau pikir aku bodoh? Kata Mute dingin. Zunping gemetar seluruh tubuhnya, tidak berani berbicara. Seseorang, bawa dia pergi dan tunggu perintahku. Teriak Mute. Ya, bawahannya segera mengambil tindakan dan membawa Zunping pergi. Setelah menyaksikan kejadian ini, Telong menghela napas lega. Ia khawatir Mute tidak akan menegakkan hukum secara adil, tetapi tampaknya Mute masih dapat diandalkan. Namun, Yang Chen tidak berpikir demikian. Mute dan Zunping jelas-jelas bersekongkol. Jika Mute benar-benar ingin menghukum Zunping, dia akan mengatakannya secara langsung tanpa menggunakan kalimat samar, menunggu hukuman. Menunggu hukuman. Apakah dia bermaksud membebaskannya setelah mereka pergi? Mute tidak mempersulit mereka hanya karena aturan tidak mengizinkannya. Seperti sekarang, Yang Chen jelas merasa bahwa Mute ingin mencari sesuatu dari mereka, namun sayang, Mute hanya berada di tahap awal alam bela diri surgawi, dan di mana dia bisa melihat kekurangan pada mereka. Kalian berdua benar-benar pandai menyembunyikan kekuatan kalian yang sebenarnya.
Bawahanku, Zunping, akhir-akhir ini terlalu sombong, membuat kalian berdua marah. Aku harap kalian bisa mengerti. Silakan ikuti aku. Baru-baru ini, para penawar untuk burung rok bersayap merah ada di halaman dalam. Kalian datang tepat waktu, jika kalian tidak datang sekarang, penawaran untuk yang ketiga akan dimulai, kata Mute. Oh, ada banyak penawar untuk burung rok bersayap merah akhir-akhir ini. Yang Chen bertanya-tanya. Dalam beberapa hari, akan tiba periode bebas bencana. Semua binatang iblis akan memanfaatkan waktu ini untuk menawar burung rok bersayap merah. Kalian berdua harus tahu tentang itu. Mata Mute menyipit. Mendengar ini, Yang Chen mengerti. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang periode bebas bencana. Periode bebas bencana adalah periode ketika tidak ada bencana surgawi atau bencana duniawi di wilayah binatang iblis. Tidak seperti dunia manusia, terutama di zona tanah terlantar, bencana sering terjadi, yang juga menjadi alasan mengapa binatang iblis ingin menduduki wilayah manusia. Pada hari-hari biasa, terlalu banyak bencana surgawi dan malapetaka duniawi membuat binatang iblis hampir mustahil untuk bepergian. Bahkan jika mereka membawa burung rok bersayap merah untuk bepergian, harganya akan sangat tinggi, dan berbagai klan akan khawatir tentang keselamatan burung rok bersayap merah, jadi mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Itulah sebabnya banyak binatang iblis yang ingin menunggangi burung rok bersayap merah akan menunggu masa bebas bencana. Dia juga memikirkannya, tetapi dia tidak tahu kapan tepatnya periode bebas bencana, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak tahu apakah keberuntungannya baik atau buruk, meskipun jumlah penawar lebih sedikit selama periode bebas bencana, jumlah penawar terlalu banyak untuk bersaing selama periode normal. Baca bab terbaru hanya di Wuxia World Site. Yang Chen tetap tenang dan berkata, saya mungkin salah mengira periode bebas bencana sebagai waktu yang berbeda. Itu salah saya. Tidak apa-apa, masih banyak waktu. Mute tertawa terbahak-bahak. Dengan cara ini, Mute memimpin jalan, dan segera membawa Yang Chen dan Kai Yi ke sebuah halaman. Di pelataran ini, terdapat lebih dari selusin binatang iblis besar yang duduk, masing-masing berasal dari sekte yang berbeda. Kekuatan mereka sama sekali tidak rendah, yang terlemah sudah berada di alam bela diri bumi, dan bahkan ada beberapa di alam bela diri surgawi. Jelaslah semua binatang iblis itu sedang mengincar burung rok bersayap merah. Bab 1373 berkolusi dengan yang degenerate. Hal ini membuat Yang Chen menyadari kekejaman benua binatang iblis, yang jauh lebih brutal daripada dunia manusia. Menyeberangi wilayah sendirian jauh lebih sulit daripada di dunia manusia. Para prajurit alam bela diri bumi dan di bawahnya telah tersingkirkan, belum lagi kesulitan melintasi wilayah bahkan bagi mereka yang berada di alam bela diri sejati. Setidaknya, bagi prajurit alam bela diri bumi, itu bukanlah tugas mudah untuk diselesaikan, sebab mereka memiliki keterbatasan finansial, dan harus bersaing dengan lawan dari alam bela diri surga. Sekarang ketika Yang Chen dan Kai Yi tiba, mereka menarik perhatian banyak binatang iblis. Binatang iblis ini memiliki berbagai bentuk, tetapi mata mereka dipenuhi dengan permusuhan ketika mereka melihat Yang Chen dan Kai Yi. Rupanya, mereka merasa bahwa kedatangan Yang Chen dan Kai Yi menambah pesaing lain. Penawaran untuk burung rok bersayap merah kedua belum berakhir, kan? Mute menatap monyet-monyet yang sedang membaca di halaman dan berkata, semua monyet pembaca raksasa ini memiliki kekuatan alam bela diri bumi, dan mereka semua menghormati Mute. Mendengar pertanyaannya, mereka menjawab, ini hampir berakhir, pemimpin klan serigala iblis bulan perak menawarkan 39.000 batu roh kelas atas untuk membeli hak penggunaan burung rok bersayap merah, dan ini hampir selesai. Oh, mendengar ini, Mute mengalihkan pandangannya ke arah Yang Chen. Kalian berdua mendengarnya, karena penawaran belum berakhir, kalian berdua juga menjadi penawar sekarang. Saat ini adalah penawaran untuk Red Winged Rock kedua. Kami menawar total 3 kali ini. Jika kalian melewatkan yang ini, kalian harus menawar yang ketiga. Pemimpin klan serigala iblis bulan perak menawarkan 39.000 batu roh kelas atas, apakah salah satu dari kalian dapat menawar lebih tinggi? Kata Mute. Yang Chen tidak buru-buru menjawab, melainkan melirik ke arah pemimpin klan serigala iblis bulan perak di dekatnya. Harus diakui, dia dan serigala iblis bulan perak memiliki hubungan yang cukup erat, pernah membunuh salah satu pasukan mereka, dan sekarang bahkan bertemu dengan pemimpin klan mereka. Namun, klan serigala iblis bulan perak tidak terlalu kuat, pemimpin klan mereka hanya berada di lapisan ketujuh alam bela diri langit. Tentu saja, kekuatan ini dianggap cukup tinggi bagi yang lain. Alasan mengapa tidak ada yang berani menanggapi tawaran serigala adalah karena semua binatang iblis marah tetapi tidak dapat berbicara, menunggu untuk menawar burung rok bersayap merah ketiga. Pemimpin klan serigala iblis bulan perak menatap Yang Chen dengan tatapan mengancam, menyebarkan ki-nya. Ini jelas merupakan peringatan untuk tidak mengganggu perintahnya. Meskipun hal ini mungkin berhasil pada orang lain, hal itu tidak membuat Yang Chen gentar. Jika serigala tidak mengancamnya, ia mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan serigala memenangkan yang kedua. Namun karena serigala mengancamnya, ia tidak lagi memiliki kesabaran untuk basa-basi. Saya tawarkan 40.000.
Yang Chen berkata dengan tenang. Mendengar ini, banyak binatang iblis lainnya terkejut dan menatap Yang Chen dengan tak percaya, seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Yang Chen berani bersaing dengan pemimpin klan serigala iblis bulan perak. Bukankah itu seperti merebut makanan dari mulut harimau? Bahkan pemimpin klan serigala iblis bulan perak tidak menyangka seorang seniman bela diri alam bela diri bumi seperti Yang Chen akan bersaing dengannya. Dia mematahkan lehernya dan berteriak dengan marah, "Nak, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi bersaing dengan kursi ini?" Yang Chen mengabaikannya dan bertanya, 40.000 batu roh. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 41.000. Pemimpin klan serigala iblis bulan perak meraung marah. Dia mengira bahwa burung rok bersayap merah kedua sudah ada di tasnya, tetapi siapa yang tahu bahwa Yang Chen tiba-tiba akan campur tangan. 43.000. Yang Chen menjawab dengan santai. 45.000. Pemimpin klan serigala iblis bulan perak tidak bisa mundur. 50.000. Saat berikutnya, Yang Chen meneriakkan harga yang mencekik. Ketika dia meneriakkan harganya, itu tidak hanya membuat semua binatang iblis takut tetapi bahkan Jenderal Bisu, yang sudah tahu tentang kekayaan Yang Chen, terkejut. Bukankah anak ini memperlakukan batu roh seperti tidak ada apa-apanya? Dia telah langsung menaikkan tawaran sebesar 5.000 batu roh kelas atas. Itu adalah batu roh kelas atas, bukan batu roh biasa yang ditemukan di mana-mana di jalan. Yang Chen bertanya perlahan, "Saya ingin tahu apakah ada tawaran yang lebih tinggi?" Pertanyaan ini bagaikan tamparan di wajah pemimpin klan serigala iblis bulan perak, menyebabkan wajahnya memerah dan kulitnya merona. Giginya yang terkatup rapat dan ekspresinya yang ganas menyebabkan binatang iblis lainnya menggigil ketakutan. "Baiklah, Nak, kau kejam sekali," kata pemimpin klan serigala iblis bulan perak dengan suara yang dalam. Binatang iblis lainnya tertawa diam-diam, tidak tahu mengapa Yang Chen begitu kaya, tetapi berpikir bahwa bersaing dengan pemimpin klan serigala iblis bulan perak untuk mendapatkan makanan adalah pilihan yang bodoh. Memprovokasi pemimpin klan serigala iblis sama saja dengan mencari kematian. Mute tidak menyangka pemimpin klan serigala iblis bulan perak akan menyerah begitu saja. Terkejut, dia berkata, "Kalau begitu, hak penggunaan burung rok bersayap merah kedua adalah milik kalian berdua." Yang Chen mengangguk, lalu dia dan Kai Yi duduk untuk beristirahat. Sebelum pelelangan untuk burung rok bersayap merah yang ketiga dimulai, pemimpin klan serigala iblis bulan perak melotot ke arah mereka berdua, menampakkan hasrat membunuhnya, seolah ingin menerkam dan menggigit mereka sampai mati kapan saja. Yang Chen tampaknya tidak menyadarinya, sambil menunggu penawaran untuk yang ketiga dimulai. Ketika tawaran ketiga muncul, dia tentu saja kehilangan minat untuk menawar lagi. Namun, binatang iblis lainnya menderita, karena mereka awalnya berencana untuk menawar burung rok bersayap merah ketiga untuk menghindari ketajaman pemimpin klan serigala iblis bulan perak. Akan tetapi, langkah Yang Chen secara efektif menempatkan serigala dalam tawaran untuk yang ketiga, memaksa binatang iblis lainnya untuk bersaing dengan pemimpin klan serigala iblis bulan perak. Akhirnya, setelah persaingan yang ketat, pemimpin klan serigala iblis bulan perak memenangkan rok bersayap merah ketiga dengan harga 47.000. Tentu saja, meskipun menang, serigala itu sangat frustrasi. Dia bisa saja memenangkan burung rok bersayap merah sejak awal, tetapi Yang Chen telah campur tangan dan telah menyebabkannya menghabiskan lebih banyak uang tanpa hasil. Baiklah, lelang untuk burung rok bersayap merah ketiga juga telah berakhir. Semua orang harus kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul di sini lagi 3 hari kemudian. Aku, Mute, secara pribadi akan membawa kalian semua ke suku banteng barbar emas untuk mengambil burung rok bersayap merah. Kata Mute. Yang Chen tidak tahu tentang ini, tetapi setelah mendengarnya sekarang, tampaknya klan monyet Yue hanya mengendalikan burung rok bersayap merah, tetapi mereka masih di bawah kendali klan banteng barbar emas. Dengan pemikiran ini, Yang Chen kembali bersama Kai Yi dan mengabaikan tatapan marah pemimpin klan serigala iblis bulan perak yang terus-menerus. Pada akhirnya, banyak binatang iblis yang pergi dengan rasa frustrasi di hati mereka. Saat mereka hendak pergi, pemimpin klan serigala iblis bulan perak tiba-tiba muncul kembali dan menyerbu ke arah Mute. "Diam, apa yang terjadi? Berapa banyak tambahan yang sudah kubayar padamu? Kita sudah sepakat bahwa aku akan mengendalikan 2 burung rok bersayap merah. Apa yang terjadi dengan orang ini?" Pemimpin klan serigala iblis meraung. Malu dengan raungan pemimpin klan serigala iblis, Mute terdiam sejenak sebelum berkata, "Saudara bulan perak, jangan khawatir, jangan khawatir. Memang benar bahwa masalah ini mengejutkanku. Kupikir anak ini tidak mampu membayar harga setinggi itu dan hanya bercanda. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya orang kaya?" Bab 1374 membunuh dengan pisau pinjaman. Pemimpin klan serigala iblis juga sangat terkejut, tidak menyangka bahwa Yang Chen, seorang marsial rilem bumi, benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak batu roh. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bersaing untuk mendapatkan 2 dari mereka, itu akan membuat Yang Chen menyadari apa arti kekayaan. Akan tetapi, jelas ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. "Saya hanya menawar 1 sekarang,"
Red Winged Rock pertama dilelang oleh kelompok misterius itu, jadi saya biarkan saja. Tapi yang kedua ini dalam masalah, yang berbeda dari apa yang kita bahas di awal. Saya harus mendapatkan dua dari mereka, kata pemimpin klan Serigala Iblis dengan kejam. Mute tertawa dan berkata, Saudara Silver Moon, bukankah ini yang tidak dapat kau pahami? Jika dia memiliki begitu banyak batu roh, biarkan dia mengambilnya. Tapi pikirkanlah, apa kekuatannya? Apakah dia memiliki kualifikasi untuk memiliki begitu banyak batu roh? Maksudmu, pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak berhenti sebentar. 3 hari lagi, saat kita hendak berangkat ke klan Banteng Barbar Emas, sebuah kecelakaan akan terjadi di tengah jalan. Dalam kecelakaan ini, sekelompok orang yang memiliki hak untuk menggunakan burung rok bersayap merah mungkin akan mati mendadak. Setelah kematian mereka, bukankah hak untuk menggunakan burung rok bersayap merah akan tetap jatuh ke tanganmu? Mute tertawa. Pemimpin klan Serigala Iblis tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan memahami situasinya. Paman Mute, apakah kamu ingin klan Serigala Iblis Bulan Perak menyerang kedua orang itu? Tiba-tiba, seekor monyet membaca raksasa muncul. Bukankah monyet membaca ini adalah Zunping yang baru saja dimarahi oleh Mute? Zunping kini terluka dan babak belur tetapi tidak terluka. Mengenai hukuman yang diterimanya sebelumnya, itu jelas hanya lelucon. Zunping berdiri, sangat gembira saat mendengar Yang Chen dan yang lainnya mungkin dalam masalah. Mute berkata dengan dingin, lancang sekali. Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk berpikir dulu sebelum bicara. Aku belum sempat mengurusi masalahmu sebelumnya, dan sekarang kau berani mengumumkan masalah ini ke publik. Mendengar teguran Mute, Zunping terus berkata, Paman Mute, aku salah, kali ini aku akan bersikap pintar. Bodoh. Gerutu Mute. Pemimpin klan Serigala Iblis tertawa dan berkata, anak-anak masih perlu belajar perlahan-lahan, Saudara Mute, jangan marah. Bagaimanapun, kita akan mengambil tindakan dalam beberapa hari, dan klan monyet membaca Anda tidak akan ikut campur, bukan? Tentu saja tidak, klan monyet pembaca kita tidak hanya tidak akan ikut campur, tetapi kita juga tidak menginginkan batu roh di tubuh mereka. Berikan semuanya kepada Saudara Serigala Iblis. Tawa licik Mute dimulai. Oh. Saudara Mute, apakah kamu begitu baik hati? Pemimpin klan Serigala Iblis itu dalam keadaan waspada penuh. Hehe, aku sudah punya cukup uang di sakuku. Mute menyeringai. Hahaha, kalau begitu, aku akan mengikuti jejakmu. Pemimpin klan Serigala Iblis itu jelas gembira, lalu dia bangkit dan pergi. Melihat orang ini pergi, Zunping bertanya-tanya, Paman Mute, anak itu tampaknya memiliki banyak minyak dan air. Dia pasti orang kaya dari suatu tempat. Dia pasti memiliki setidaknya 200.000 batu roh. Dia sangat ingin kembali sekarang, mungkin karena dia tahu bahwa kekayaannya tidak aman di tubuhnya. Kita bisa melakukannya sendiri, mengapa kita harus berbagi begitu banyak dengan klan Serigala Iblis? Bisakah kita mendapatkannya sendiri? Apakah kamu masih peduli dengan aturan dalam klan? Serigala Iblis Bulan Perak hanya kesal dan tidak diuntungkan. Jika kita tidak memberi mereka sedikit rasa manis, masalah ini pasti akan disalahkan pada kita, kata Mute dingin. Tapi ada begitu banyak batu roh, kata Zunping. Kamu masih terlalu muda, kamu tidak mengerti apapun bahkan jika aku memberitahumu. Aku tidak senang mengajarimu pelajaran tadi. Sekarang anak ini sudah ditakdirkan, apimu harus dipadamkan, dan kamu harus jujur padaku selama beberapa hari. Jika aku berani membuat masalah lagi, hati-hati aku akan menyia-nyiakanmu. Mute memulai dengan nada lembut, tetapi tiba-tiba menjadi sangat dingin. Zunping juga tahu bahwa Mute marah dan dengan cepat mengangguk setuju. Sementara itu, Yang Chen menunggu selama 3 hari kemudian. Waktu berlalu dengan cepat dalam 3 hari itu, dan 3 hari kemudian, Yang Chen dan Kai Yi tiba di wilayah sayap merah tepat waktu. Selain mereka berdua, ada 2 kelompok orang lainnya. Salah satunya adalah klan Serigala Iblis Bulan Perak yang sudah dikenal, dengan pemimpin klan mereka di tengah. Sekarang, mereka menatap Yang Chen dan Kai Yi dengan niat jahat. Sedangkan untuk kelompok lainnya, Yang Chen kurang familiar. Kelompok orang ini semuanya berpakaian merah, dan penampilan mereka tidak bisa dinilai dari klan binatang iblis mana mereka berasal. Terutama gadis muda yang berdiri di depan, yang tidak tampak sangat tua, sekitar 17 atau 18 tahun, dengan bibir merah dan gigi putih, sangat lembut dan cantik. Kelompok orang ini cukup kuat. Yang Chen melirik mereka dan melihat bahwa setidaknya ada 5 master alam bela diri surga di antara mereka. Hal ini membuat Yang Chen bingung. Ketika dia pergi untuk menawar burung rok bersayap merah kedua kemarin, kelompok orang ini jelas tidak ada di sana. Tampaknya penawar misterius untuk burung rok bersayap merah pertama pastilah sekelompok orang ini. Melihat Yang Chen dan Kai Yi datang, Mute berkata dengan ramah, kalian berdua datang terlambat kemarin, jadi kalian mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah penawar yang berhasil untuk burung rok bersayap merah pertama kemarin. Mereka berasal dari klan burung bersayap api. Mereka juga berencana untuk meminjam kekuatan burung rok bersayap merah untuk meninggalkan zona tanah terlantar kali ini. Yang Chen mengerti dan menyapa klan burung sayap api.
Orang-orang dari klan burung bersayap api tidak berniat untuk berbicara lebih jauh dengan Yang Chen. Mereka hanya mengangguk dan kemudian memalingkan muka, seolah-olah mereka takut bahwa Yang Chen akan melibatkan mereka dalam suatu hubungan. Melihat ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Karena orang-orang ini tidak ingin mengenalnya, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun hari ini, penampilan Mute membuatnya waspada. Mute ini tampaknya agak terlalu sopan kepadanya. Kemarin, Mute bersikap sopan, tetapi tidak tampak palsu. Namun hari ini, penampilan Mute penuh dengan kemunafikan. Tentu saja dia tidak akan mengatakannya keras-keras, dia hanya akan menunggu dan melihat saja. Setelah perkenalan singkat, Mute berkata, "Semuanya, ayo berangkat sekarang. Ayo pergi, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Suara pemimpin klan Serigala Iblis terdengar dingin. Tim klan Monyet membaca telah siap, dan Yang Chen mengikuti mereka di tengah tim. Dalam waktu singkat, tim meninggalkan suku Monyet membaca dan langsung menuju suku Banteng Barbar Emas. Yang Chen bertanya sedikit dan mengetahui tentang perjalanannya. Dalam waktu sekitar 2 hari, dengan kecepatan tim, mereka akan dapat mencapai suku Banteng Barbar Emas. Jarak antara kedua klan itu tidak terlalu jauh. Sepanjang jalan, semuanya tampak damai, tetapi Yang Chen selalu merasa ada yang salah. Mengenai apa yang salah, dia tidak bisa mengatakannya pada awalnya, tetapi kemudian, setelah menemukan beberapa petunjuk, dia tahu apa yang salah. Itu karena pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Awalnya, tatapan pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak padanya tampak jahat, tapi sekarang bukan hanya itu saja. Apakah lawan pasti tidak akan membuat masalah baginya? Yang Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada yang pernah membuat aturan seperti itu. Bab 1375 Serangan Diam-Diam. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen ekstra hati-hati saat dia bepergian dan langsung menginstruksikan Kai Yi, "Senior Kai Yi, hati-hati di jalan nanti. Mungkin ada beberapa insiden. Kejadian apa yang mungkin terjadi?" Kai Yi tidak mengerti. Yang Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, dan Kai Yi tidak terlalu memperhatikan karena dia tidak banyak bicara. Namun, dia agak lebih waspada. Justru kehati-hatian ekstra inilah yang membuatnya harus mengakui bahwa Yang Chen benar. Saat mereka dalam perjalanan, Kai Yi tercengang di malam hari, "Yang Chen, kamu benar-benar seorang peramal. Bagaimana kamu bisa menebak bahwa akan ada insiden? Ada penyergapan di pegunungan 100 mil di depan, dan bahkan ada seorang prajurit di tahap awal alam bela diri surga." Yang Chen mengusap alisnya, "Sepertinya sama seperti dugaanku. Dengan alam jiwa keilahiannya, dia secara alami juga merasakannya. Apakah orang-orang ini sudah gila? Tim ini punya banyak sekali master, aku tidak tahu berapa banyak master yang ada di klan burung sayap api saja. Mereka datang dengan tenaga yang sangat sedikit untuk menargetkan tim kita," kata Kai Yi dengan nada meremehkan. Yang Chen menatap Kai Yi dengan kesal, "Target mereka bukan tim ini, tapi kita berdua." "Kami berdua? Bagaimana kau tahu? Kekuatan kami tidak lemah." Kai Yi menggembungkan mulutnya. "Namun di mata orang lain, kekuatan kita hanya berada di alam bela diri bumi," jawab Yang Chen. "Oh, sekarang setelah kau menyebutkannya, itu benar," Kai Yi tiba-tiba menyadari. "Jadi bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa target mereka adalah kita?" Yang Chen berkata tanpa daya, "Sulit untuk menebaknya. Selain kita berdua, menurutmu apakah ada orang lain di seluruh tim yang bisa mereka gigit? Lalu mengapa mereka menargetkan kita?" Kai Yi tidak dapat memahaminya. Akhirnya, Yang Chen tahu mengapa Kai Yi berakhir di tangan Kaisar Tiandu. Pikiran wanita ini benar-benar tumpul. Dia telah dipenjara selama bertahun-tahun dan masih belum membaik sama sekali. Dia hanya bisa mengangkat bahunya, kemungkinan besar karena burung rok bersayap merah. Kai Yi masih berencana untuk bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi dalam waktu singkat ini, mereka telah mendekati pegunungan di depan. Saat mereka mendekat, Yang Chen tetap memejamkan mata, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hanya Kai Yi yang terus memutar matanya, menunggu sesuatu terjadi. Waktu berlalu, 1 nafas, 2 nafas. Tiba-tiba, puluhan orang muncul dari pegunungan. Yang terlemah dari orang-orang ini adalah prajurit alam bela diri bumi, dan pemimpinnya telah mencapai alam bela diri surga. Binatang-binatang iblis dari berbagai jenis ini tidak dapat dibedakan, sehingga mustahil untuk mengetahui siapa dalang utamanya. Ketika mereka muncul, target mereka jelas Yang Chen dan Kai Yi. "Bertahan, bertahan." Mute yang berdiri di garis depan, melihat para penyerang ini dan langsung berpura-pura panik, berteriak keras. Namun ketika ia berkata untuk bertahan, pada dasarnya tak seorang pun maju untuk melawan musuh dari luar. Dan musuh-musuh ini tampaknya telah bernegosiasi dengan semua orang, melewati klan Serigala Setan Bulan Perak dan tim burung bersayap api, dan langsung menuju Yang Chen dan Kai Yi. Yang Chen masih menutup matanya, tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Melihat semua ini, pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak mencibir, seolah-olah meramalkan kematian Yang Chen. Namun, pada saat itu, aura kuat tiba-tiba muncul. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Kai Yi.
Kali ini, kekuatan Kai Yi secara menakjubkan berada di lapisan ketiga alam bela diri surga. Begitu dia memperlihatkan tingkat kultivasi seperti itu, semua orang di sekitarnya terkejut, entah mereka dari klan Serigala Setan Bulan Perak, klan Burung Sayap Api, atau kelompok penyergap. Binatang iblis yang menyergap itu tercengang. Mereka telah menerima informasi yang menyatakan bahwa targetnya hanya berada di alam bela diri bumi, tetapi tiba-tiba seseorang muncul, mencapai lapisan ketiga alam bela diri surgawi. Informasinya salah, mundur. Pemimpin binatang iblis alam bela diri surgawi awal, melihat aura Kai Yi begitu kuat dan tidak dapat melawan, segera berencana untuk melarikan diri. Namun, saat hendak melarikan diri, Kai Yi mengeluarkan gerutuan pelan. Ekornya tersapu dalam sekejap, dan kemanapun ia pergi, binatang iblis jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, pemimpin binatang iblis alam bela diri surgawi juga terbungkus ekornya, ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku. Binatang iblis alam bela diri surgawi itu berteriak. Kai Yi bahkan tidak sempat menjelaskannya, dia langsung mengibaskan ekornya dan membunuh monster itu di tempat. Darah berceceran, menyebabkan semua monster di sekitarnya gemetar. Pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak tidak pernah menduga bahwa Yang Chen dan Kai Yi telah menyembunyikan kekuatan mereka. Hal yang sama berlaku untuk Mute. Semua binatang iblis, ketika melihat Yang Chen dan Kai Yi lagi, memiliki ekspresi aneh di mata mereka. Kai Yi berkata perlahan, maaf atas rasa malu yang kalian alami. Sepertinya kita telah bertemu dengan beberapa musuh lama. Butuh waktu untuk menghadapi mereka. Bisakah kita pergi sekarang? Mute merasa paling canggung. Sebagai kapten tim, jika Yang Chen dan Kai Yi meninggal, dia akan memiliki alasan yang masuk akal untuk tidak membantu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Mute hanya bisa tersenyum canggung, ya, ayo pergi, ayo pergi. Ketika Kai Yi kembali, dia mengirimkan suaranya kepada Yang Chen, binatang-binatang iblis ini menyerang kita, dan Mute pasti terlibat. Aku melihatnya dengan jelas tadi. Mute bisa saja bergerak, tetapi dia sama sekali tidak berniat membantu. Yang Chen merasa senang, kamu akhirnya menyadarinya. Klan Serigala Iblis Bulan Perak pasti juga terlibat. Kai Yi menggertakkan giginya, aku tidak bodoh. Masalah ini sebagian besar adalah pekerjaan Serigala Iblis Bulan Perak, dan Mute pura-pura tidak melihat apapun, kata Yang Chen. Bagaimana dengan tim burung bersayap api? Tanya Kai Yi. Klan burung bersayap api tidak ada hubungannya dengan ini. Mereka jelas tidak mengerti situasi saat ini, dan meskipun mereka tidak membantu, mereka membela diri dengan sekuat tenaga. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, kata Yang Chen. Karena klan burung bersayap api tidak banyak berperan dalam tim ini, Yang Chen menjadi semakin penasaran. Ia makin penasaran dengan asal-muasal klan burung bersayap api ini. Tentu saja dia tidak bisa menanyakannya secara langsung sehingga dia memendam keraguannya dalam hati. Saat mereka melanjutkan perjalanan, yang paling tertekan adalah klan Serigala Iblis Bulan Perak dan Mute. Setelah kejadian tadi, mereka saling bertukar pandang untuk waktu yang lama, jelas-jelas diam-diam menyampaikan sesuatu. Namun, komunikasi semacam ini tidak membuahkan hasil apapun, dan mereka berdua tidak dapat segera meluncurkan serangan diam-diam lainnya. Tidak peduli seberapa kesalnya pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak, dia tidak punya pilihan selain menyerah dengan enggan. Dengan cara ini, hari berikutnya berlalu, dan Yang Chen dan Kai Yi melihat patung berbentuk banteng raksasa dari kejauhan. Patung itu setinggi gunung dan berdiri di sana. Ketika melihat patung itu, Mute berkata, semuanya, kita hampir sampai di klan Banteng Barbar Emas. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, beberapa setan sapi berkulit emas besar tiba-tiba muncul. Jadi, ini teman-teman dari klan Monyet Yue. Sekarang adalah masa bebas bencana. Apakah kalian semua datang ke sini untuk membahas burung rok bersayap merah? Setan sapi itu mengembik beberapa kali lalu berbicara kepada kelompok Bab 1376 Aliansi Burung Sayap Api. Mute dan pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak memiliki beberapa perbedaan pendapat dan merasa sangat tertekan di hati mereka. Namun sekarang mereka harus fokus pada tugas utama mereka. Tidak peduli bagaimana pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak bersikap, di permukaan, Yang Chen masih memiliki hak untuk menggunakan rok bersayap merah. Dia tidak punya pilihan lain selain berkata, benar sekali. Kalau begitu, ikuti kami. Akhir-akhir ini, semua klan menggunakan burung rok bersayap merah selama periode ini. Klan Banteng Barbar Emas kami sudah membuat persiapan. Kata Banteng Barbar Emas dengan sederhana. Klan Golden Barbarian Bull dikenal karena kekuatan mereka yang dahsyat dan dianggap sebagai penguasa zona gurun. Satu-satunya kekurangan mereka adalah kelicikan. Jika tidak, tidak akan mudah bagi klan lain untuk berbagi Red Winged Rock. Di bawah bimbingan dua Banteng Barbar Emas, tim tidak langsung menuju suku Banteng Barbar Emas tetapi memilih desa kecil di luar suku tersebut. Yang Chen awalnya bingung, tetapi segera dia mengerti. Desa kecil itu dikelilingi oleh pegunungan dengan pemandangan yang indah, dan berbagai flora tumbuh di sana, menjadikannya habitat yang sempurna bagi burung-burung. Banyak burung rok bersayap merah dipelihara di sana, dan Yang Chen menduga itu adalah tempat klan Banteng Barbar Emas membesarkan mereka.
Sesampainya di sana, Yang Chen melihat pemandangan yang menakjubkan di desa. Setidaknya ada 1.000 burung rok bersayap merah langka yang terbang di sekitarnya. Dengan begitu banyak burung rok bersayap merah, aneh bahwa klan yang berbeda hanya mempunyai sedikit hak kendali. Namun, Yang Chen segera mengerti. Burung rok bersayap merah ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Hanya belasan yang telah mencapai alam bela diri langit, sementara sebagian besar dari mereka berada di alam bela diri sejati atau alam bela diri bumi. Bahkan ada yang berada di alam bela diri asal dan alam bela diri roh. Pada kenyataannya, kegunaan burung rok bersayap merah hanya dapat dibuktikan ketika mereka mencapai wilayah bela diri langit. Bahkan jika burung itu luar biasa, kecepatannya di wilayah bela diri bumi tidak akan melampaui kecepatan binatang iblis atau manusia di wilayah bela diri langit. Itu hanya akan dianggap sebagai alat yang berguna untuk perjalanan jauh. Tentu saja, kekuatan burung rok bersayap merah Sky Martial Domain ini tidak mungkin diperoleh melalui kultivasi yang tepat. Pasti ada beberapa metode tidak biasa yang telah digunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, klan Golden Barbarian Bull hanya membutuhkan burung untuk bepergian dan tidak perlu terlalu khawatir tentang hal lain. Meskipun bantuan luar telah digunakan, memiliki puluhan burung rok bersayap merah di Sky Martial Domain masih menjadi batasnya, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Yang lain tampaknya sudah tahu tentang ini dan tidak terkejut. Yang Chen memahaminya setelah beberapa saat. Di desa tersebut yang hadir bukan hanya klan monyet baca saja, melainkan klan-klan lainnya juga. Namun, tidak ada persinggungan antara mereka dan klan Reading Monkey, dan tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak. Kedua pemimpin Golden Barbarian Bull memimpin tim ke satu sisi dan berkata, "Klan Reading Monkey, disinilah Red Winged Rocks kalian disimpan. Silakan keluarkan perintah utusan Reading Monkey untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan, Red Winged Rocks akan diserahkan kepada kalian." Mute secara alami mengetahui aturannya, mengeluarkan perintah utusan, dan menyerahkannya kepada dua banteng barbar emas. Dua Golden Barbarian Bulls mengambil messenger order, memeriksanya sebentar, dan mengangguk, "Tidak masalah. Berapa banyak yang ingin kalian bawa pulang?" "3," jawab Jenderal Bisu. Kedua banteng barbar emas dengan cekatan mencabut larangan, lalu mengeluarkan 3 burung rok bersayap merah. Begitu 3 burung rok bersayap merah keluar, banteng barbar emas yang tampak lembut membelai bulu mereka. Burung rok yang awalnya gelisah langsung terdiam. Yang Chen juga mengamati lebih dekat. Dibandingkan dengan dapeng bersayap hitam, rok bersayap merah hanya sedikit lebih besar ukurannya. Selain bulunya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekarang setelah melihat 3 burung rok bersayap merah, Mute menundukkan tangannya, "Semuanya, kalian dapat memilih burung rok bersayap merah kalian sendiri. Aku pergi dulu." Setelah berbicara, Mute bersiap pergi bersama anak buahnya. Pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak menjadi gelisah, berulang kali memberi isyarat mata ke arah Mute, berharap dia tidak melupakan kesepakatan mereka. Bagaimana mungkin Mute tidak melihatnya? Dia hanya berpura-pura tidak memperhatikan dan berbalik untuk pergi. Dia ingin membantu pemimpin klan Serigala Setan Bulan Perak, tetapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia telah melihat kekuatan Kai Yi di sisi Yang Chen. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan memberikan ide untuk memprovokasi target yang sulit seperti itu di klan monyet membaca. Yang Chen juga memperhatikan isyarat mata antara pemimpin klan Serigala Iblis Bulan Perak dan Mute, tetapi tidak mempermasalahkannya. Dia memilih burung rok bersayap merah dan mengenalinya dengan membelainya beberapa kali. Yang Chen akrab dengan binatang iblis karena dia telah bertemu banyak sekali dari mereka. Pemimpin klan Serigala Iblis menyaksikan Yang Chen dan Mute berinteraksi, dan mengepalkan tangannya karena marah. Dia berencana untuk mendapatkan 2 ekor burung rok bersayap merah, tetapi karena Yang Chen, dia kehilangan 1 ekor. Dia tidak dapat menerimanya. Saat dia hendak menimbulkan masalah, beberapa tetua dari tim burung bersayap api tiba-tiba mendekati Kai Yi. Yang Chen dan Kai Yi bingung dan bertanya-tanya apa maksud tim burung bersayap api. Beberapa tetua dari tim burung bersayap api tiba, semuanya tua dan berkuasa. Gengsi mereka di dalam tim tinggi, dan kekuatan mereka luar biasa, semuanya telah mencapai Sky Martial Domain. Mereka tampaknya tidak berusaha untuk menegaskan dominasi mereka, tetapi sebaliknya, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada Yang Chen dan Kai Yi. "Siapa kamu?" tanya Yang Chen curiga. Beberapa tetua burung bersayap api tertawa dan berkata, "Kami di sini untuk berbicara dengan Nona Merak. Kami yakin Anda tidak akan keberatan, bukan?" Tampaknya karena Kai Yi baru saja menunjukkan keahliannya, para tetua tidak menganggap serius Yang Chen dan berpikir bahwa Kai Yi adalah orang yang seharusnya mereka ajak bicara. Hal ini membuat Yang Chen mengangkat bahu tak berdaya dan memberi isyarat kepada Kai Yi untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Kai Yi terkekeh dan menatap para tetua burung bersayap api dengan rasa ingin tahu. "Apa yang membawa kalian datang kepadaku?" "Nona Merak, kami baru saja melihat kekuatanmu. Kami ingin tahu kemana kau akan pergi setelah meninggalkan zona tanah terlantar. Dalam perjalanan, mungkin kita bisa saling menjaga," kata Kai Yi. Kai Yi melirik Yang Chen dan segera menjawab, "Kami berdua menganggap dunia ini sebagai rumah kami.
Saat ini, kami hanya ingin meninggalkan lingkungan yang keras di Wasteland Zone ini. Dimanapun lebih baik daripada di sini. Kalau begitu, mengapa kita tidak bergabung saja? Meskipun ini adalah periode bebas bencana, tidak seorang pun dapat memastikan kapan bencana surgawi atau bencana bumi akan terjadi. Anda telah melihat kekuatan kami, dan kami telah melihat kekuatan Anda. Jika kita membentuk aliansi dalam perjalanan ini, semua orang akan lebih aman. Para tetua tertawa. Kenapa kau tidak membentuk aliansi dengan klan Silver Moon Demon Wolf saja? Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari kita, bukan? Kai bertanya sambil tersenyum, atau mereka berada di jalur yang berbeda denganmu?